HP-nya pun tipis aja. Karena kalau berbicara tentang late game nantinya ada split push yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud di sana. Ya, dan akan seperti apa game kedua dari match kedua kita di hari ini. 1 poin memang sudah didapatkan oleh Geek Farm Indonesia. Jadi mampukah mereka membuat game kedua menjadi match point di hari ini? So inilah dia, Geek Farm ID versus Burmese Ghosts. Welcome to Land of Down. Oke, semakin dekat lagi pastinya ya untuk kesempatan Geek Fam terbuka. Tapi terlihat untuk adanya match up antara Akai dan juga Guinevere. Yang dimana di game 1 potensi dari Akai untuk bisa porak-porandakan setup yang dilakukan oleh tim lawan ini sangat-sangat besar. Dan ini pun bisa dimanfaatkan dengan cukup baik harusnya oleh Geek Fam. Iya, sejujurnya dengan membawa Akai, aku punya feeling Marky bakal lebih bisa sih nanti untuk menyusahkan Burmese Ghosts pada saat kontes Retributions-nya. Dan terlihat di area gold lane, Baloyski yang terus memberikan backupan ke arah Stitch. Vengeance demi Vengeance diaktifkan, membuat Stitch harus bermain lebih hati-hati. Dan juga ini udah mulai kesadaran dari Baloyski-nya untuk bisa ngebuat dari Cak Deranya nantinya snowball ya. Karena Baloy, wah! Oh, Baloy, one last hit, Blinks! Berhasil terkena efek stun dan kali ini bahkan mencoba didapatkan oleh Cadera. Untungnya masih bisa selamat. Oke. Stack yang cukup tinggi tadi dari Cadera, jadi dia bisa memberikan damage yang besar juga. Dari emblem setnya, ini Cloud-nya lebih memilih untuk bermain tenacity ya. Oke. Mengincar sisi defense bersama dengan Swift dan Fatal dengan Weapon Master seperti biasa untuk Bruno yang mengincar besarnya damage nanti yang akan diberikan juga. Karena mungkin Cloud yang match up-nya ini lumayan berat ketemu sama Bruno, lebih ya udah ngandelin durable-nya aja dulu ya biar maju mundur main gating. Tapi lihat udah mulai masuk. Wow, Baloyski ini agresif banget loh. Tapi lagi-lagi loh harus terkena damage start. Iya. Itu lumayan Oh, sakit. dan ada first blood ternyata di bagian mid lane sana. Aboy berhasil didapatkan, tapi Nico terjebak dengan heavy spin. Wah, aku tarot dan di recall ya. Apa Ki ini ada di Marky Yap. karena kelihatan banget akhirnya pertukarannya menjadi cukup mahal buat Burmese. Benar, mereka kehilangan jungler. Iya. Dan yang kedua, itu kalah dari AK yang dipakai di game sebelumnya. Ya itu makanya dia rasakan. Rasakan apa Jadi yang aku. rasakan. Iya. Kau akan merasakan jadi aku. Iya, untungnya juga Valentina udah diambil. Jadi nggak ada kopian dari heavy spin nih yang bisa digunakan oleh Burmese. Oke. Masih dengan zoning ini yang bahaya sebenarnya. Wow, tapi slam flicker karena bagian depan sana Shadow. Full stack ke arah Marky, tapi mencoba untuk menghindar Marky dari efek slam yang dikeluarkan. Sementara di bagian lain Nico dibayang-bayangi oleh Luke dan oh my god, tertipu sudah. Tapi Nico one last hit terkena efek dari Vi dan gagal untuk merebut turtle dari tangan Marky. Dan kali ini keuntungan karena Nico pun dipanis mencari target kedua. Blink X, double kill Baloyski. Yup, Cadera. Oh, Cadera 1v1 yang ternyata membuat Cadera dikalahkan oleh Stitch. Yap, ya ini adalah mobilitas yang bisa dipegang oleh seorang Cloud BMI yang menyelamatkan namun Shadow. Yap, lagi-lagi pressure yang begitu besarnya Luke. Ini dia sang pengguna glue ya. Jadi tahu banget tuh damage yang dihasilkan ke arah glue. Ya. Timing juga untuk menyerang glue tadi. Iya, jadi udah hatam ya pastinya juga. Namun ini adalah awal yang baik lagi di early game untuk Geek Fam sejauh ini. Pergerakan dari Nico udah mulai diganggu terus-terusan. Dan Iya. bahkan mereka lebih agresif dibandingkan game yang pertama. Tapi ini Baloyski sih yang jadi poin penting dari keagresifan yang dimiliki oleh Gispa. Sejauh ini juga Cak Dera masih ya cukup oke meskipun harus kalah duel tadi ya 1v1. Tapi menurutku gold dia juga ini masih cukup terjaga. Iya, dan bahkan kembali didapatkan Cadera. Baru dibahas. Iya, dan itu memang cukup susah dihindari ya. Betul, Karena betul. dia nggak punya Purify juga sih. Udah aktif ya tadi udah dipakai juga. Ini momentum yang harusnya bisa dikendalikan sama Geek Fam ya. Jangan sampai termakan lagi dan lagi. Tapi ada satu buah final slash yang bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi pergerakan dari Burmese Ghosts ini juga udah mulai harus diperhatikan. Karena Nikonya ini cukup bisa well farm juga loh. Oh, Blink X terkena final slash, headbutt juga dikeluarkan dan dia dalam bahaya. Coba untuk heavy spin dan lihat kombinasi heavy spin Vengeance dari Baloyski dan juga Marky. Ya ini Marky-nya juga bagus banget ya. Dia bisa melakukan inisiasi demi inisiasi. Namun Cadera yang perlu memperhatikan kembali dari positioningnya. Ya jangan sampai memang bisa terpick off lagi dengan kondisi di mana pemain Burmese Gold ini sudah tidak ada di minimap. Iya, dan sekarang kita lihat ya, untuk di area XP memang Shadow, dia lebih leluasa untuk di best melakukan cutting minion. Tapi masalahnya, ini di bagian bawah Tatal ya, dan Shadow kehilangan cukup banyak HP. Hah? Dikejar lagi? Oh.
Masih bisa selamat ya. Yap, flicker tapi dipaksa keluar ya. Dan dipegangin akhirnya Shadow-nya nggak bisa screening di area kontes turtle. Yang sering kali terjadi juga. Dan bahkan turtle sekarang udah dipegang sama Geek Fam. Iya, Heavy Spin memang belum ready dari Marky. Tapi Balowski gagal dengan Final Slash-nya. Blink X di bagian belakang membuka Visions. Tapi lihat inisiasi Special Migration. Final Requiem men-shutdown sudah Balowski dan Heavy Spin. Yang dibuka fokus karena turtle. Karena kali ini turtle kembali menjadi milik Geek Fam. Mencoba melarikan diri tapi gagal. Bravest Fighter from Luke. Mengacak-ngacak lini belakang, mendapatkan Stitch di sana. Masalahnya, ini udah ada yang di-grab-grab. Aboy berhasil menghindar, Shadow pun nggak punya flicker untuk melarikan diri dan dia menjadi korban selanjutnya. Iya, di saat turun dari grab-grabnya terkena efek terrifying galau. Gak bisa pulang dan gak ada lagi juga resource yang bisa digunakan untuk bisa melarikan diri. Sehingga Cadera yang lagi-lagi ditargeting. Wah, Cak Dera ini nggak bisa escape lagi kayaknya. Dan dia terpanis untuk ketiga kalinya, Om. Wah, ini bahaya sih. 3 kali ditumbangkan, apalagi kalau ngelihat dari typical game dari yang Geek Fam bawakan sekarang, Iya. ini menitik tumpukan lagi pos satunya ada di gold lane kan. Iya, untuk Cadera yang, ya itu dia yang kita bilang tadi, bagaimana di Cadernya harus bisa menjaga posisi. Karena tadi itu semua sudah hilang. Dan kemungkinan besar mengarah ke dia, dan dia masih ada di depan dari Turret di area bawah. Dan masalahnya dengan berhadapan sama Ruby, susah kan buat escape. Iya. Baloy, Final Slash-nya gagal. Bisa langsung di-engage ya, dengan M offended juga. Tapi kalau ya ngelihat adanya split push power dari Cloud ini juga susah ditangkap sebenarnya ya. Iya, bakal repot ya. Karena nggak ada yang punya lock pasti, stun lock pasti. Mungkin mereka bisa mengandalkan dari sisi-sisi yang dimiliki sama Baloy. Tapi flicker! Ada juga Roll of King yang dikeluarkan beserta dengan Final Requiem membuat Balowski hampir ditangkap. Tapi Final Slash menangkap 2 member dari Burmese Ghost. Berhasil menghindar dengan Vengeance-nya dan gak di pick off padahal ada 3 ultimate yang dikeluarkan. Ya, dan ini juga sulitnya bagaimana Cloud di early game ya. Blazing Duet yang memang masih belum memiliki damage yang cukup. Ya masih harus menunggu untuk item yang jadi juga. Tapi itu nice play dari Balowski, berhasil untuk memancing banyak sekali source skill dari tim lawan juga. Sementara waktu untuk turtle-nya juga ini akan spawn sebentar lagi. Jadi ini membuat Marky jauh lebih aman untuk bisa melakukan kontes nanti untuk di turtle. Sejauh ini juga lapu-lapu dari Luke bisa meng-outplay Shadow. Iya, itu poin penting sih. Iya. Karena ngebuat Shadow juga gak bebas kan. Benar, 2 point kill ya. Biasanya Shadow yang megangin, sekarang dia yang dipegangin kan. Dipegangin Gak banget. bisa mau kemana dari lane-nya, udah stay on the lane aja. Tapi efek terrifying. Wow, Lina hampir saja di solo pick off oleh Aboy. Dan sekarang kembali objektif Turtle Contest. Ada Marky di sana dengan Heavy Spin masih ditahan, tapi Shadow kembali membuka flicker grab-grabnya karena bagian depan sana Cadera yang tertangkap sudah full stack tapi belum dinaiki. Masih menunggu momentum yang tepat, ternyata fokusnya karena Balowski ditarik sedikit demi sedikit dengan slam-slam, tapi di bagian belakang Blink X. Target dari Abo ini juga Luke mencoba untuk dipanis. Dan ya Nico baru saja muncul pada saat Turtle terreset. Oke, tapi Blinksnya masih bertahan, tapi Luke bertahan sekuat tenaga di depan. Walaupun Aboy masih ada Black Shoes tiruan. Iya, dan sekarang kembali dipegang kendali Turtle-nya oleh Geek Fam. Dan sepertinya akan perfect Turtle untuk di game kedua ini ke arah Geek Fam. Ya, bermain bersih untuk Marky tadi ya, karena mengetahui di dalam rumput tadi masih ada Nico juga. Mhm. Jadi benar-benar ditahan dan bahkan turtle-nya tadi di-reset oleh dia. Iya, inilah Geek Fam yang kita kenal ya. Tapi lihat, Luke, wow, Lagi kan? ganas sekali, terpaksa split-split. Emma Fandit juga dibuka, tapi di bagian lain ada Lina yang tertangkap. Dan Luke dipaksa masuk ke dalam area dari base turret. Terlalu banyak spell farm yang dia miliki dan bahkan gak bisa terpick off. Nico pun datang dengan special migration, tapi once again Luke gak bisa bertahan. Yap, memang zoning out ya usaha dari Luke-nya untuk bisa membuat dari pemain-pemain Burmese Ghost ini nggak ada di area turtle tadi. Tapi ini yang ngebuat akhirnya Luke gak punya escape tools lagi dan akhirnya bisa ditumbangkan. Nah ya, saya tadi juga sempat terdorong ya. tadi Iya, ya. Jadi padahal harus tadi pas special migration-nya nggak kena Gak turret apa-apa, kan. gak kenapa, tapi kedorong dikit tadi. Iya, dan sama lagi-lagi ini inisiasi yang dilakukan berulang kali ya. Blink X galak banget sih Pak Iya. Oke, memang Blink X galak, tapi dia butuh follow up juga untuk di lini belakangnya. Jadi Geek Fam, ya mereka masih bisa menahan. Apalagi kalau tiap kali ada tim fight besar yang kejadian ya. Itu big fight-nya selalu bisa dimenangkan Geek Fam karena mereka punya Baloy. Iya. Dan aku punya feeling sih, dengan Geek Fam yang punya keuntungan early game kayak gini, mereka masih bisa memegang kendali meskipun Cadera udah terpick off sebanyak 3 kali. Ya ini PR sih sebenarnya buat Geek Fam, bagaimana cara untuk bisa menjaga juga ya. Agar Caderanya nggak terlalu sering untuk bisa terpick off. Yap, Karena Cloud-nya udah mulai jadi loh, itu udah punya Golden Storm. dan Stitch kayak masih cukup bebas juga, baru sekali terpick off aja. Dan Luke, Final Slash Balowski mencoba untuk blazing duet Stitch. Luke yang menahan semua damage-nya, berhasil ditangkap sudah. Balowski melarikan diri, tapi special migration-nya gagal connect. Marky memberikan backupan, Balowski Vengeance-nya sih bagus banget ya, dia ngehindar lagi tuh.
Dan lihat bagaimana untuk kiriman bantuan juga tadi memang cukup terlambat ya. Karena semua tadi dari Burmese Gold, 4 pemain mereka itu sudah ada di bagian bawah. Wah ini Cadera berani juga sendirian dapetin ke arah orange buff. Mengingat informasi sudah disampaikan bahwa banyak sekali pemain-pemain dari Burmese Gold yang baru saja menyelesaikan fightnya di arah bottom lane. Namun lane jauhnya ini jadi PR banget buat GigFam karena Stitch-nya ini udah maksimalin dari split push power-nya. Iya dan ya itu dia tadi itemnya juga sudah mulai terkumpul. Dari Demon Hunter, dari Golden Staff. Dan bisa jadi menuju ke Wind of Nature sebentar lagi. Untuk Lord yang sedang di-poke ini sebenarnya mereka lagi saling cari info dulu ya. Apakah memang mereka harus all in sekarang Ya, atau ngebet aja? Tapi dari sisi lain ada Luke yang tertangkap, memang Vended berusaha untuk menghindar. Tapi yes, di bagian lain Lord yang akan segera dikontes. Shadow, split speed, heavy spin dibuka. Terlalu dini seperti itu. Tapi Cadera gak tertangkap, malah fokus karena Marky yang sekarang Marky dipaksa dengan special migration dan didapatkan killing spree di tangan Nico beserta dengan Lord dan double kill yang dikantongi. Aboy seorang diri di bagian depan sana tertinggal dan menahan semua damage yang masuk. Tapi satu sayangkan masuk kembali Bravos Fighter karena bagian depan sana Luke mencoba mendapatkan Blitz. Satu member down dan kali ini Nico terekspos. Mencoba untuk maju kembali dengan flickernya tapi ditangkap pula. Dua member hilang Burmese Gold berusaha bertahan karena Shadow pun dapat ditangkap. Wah, Luke meng-outplay dengan HP yang low. Dia flicker Bravos Fighter kena 3 dan akhirnya itu momentum GigFam setidaknya bisa mengalami keuntungan dalam waktu yang sangat-sangat singkat atas kehilangan Lordnya. Iya, dengan ada Cadera dan juga Aboy tadi yang memberikan follow up damage. Membuat usaha dari Luke juga tidak sia-sia di garis depan. Wah ini look-nya benar-benar mengerikan ya. Benar-benar men-zoning out habis juga pemain-pemain dari Burmese Gold. Namun yang perlu diperhatikan adalah di saat Marky tadi kontes dipegangin sama Shadow. Nah itu jadi momentumnya buat Burmese banget loh. Iya, tanpa adanya retry ya. Iya. Oh ya tapi dari item, ini sebenarnya nih Cadera goldnya unggul loh dibandingkan dengan si Stitch. Cuman ya tim fight-nya untuk masuknya Burmese sekarang ini masih cukup rapi bisa kita bilang ya. Tapi satu yang pasti tadi, waktu stack-nya penuh di atas kepala Cadera, kenapa yang dikena grab-grab itu kan bukan Cadera tadi? Iya, Marky. tapi Marky tadi Iya. ditangkap ya. Dan wow, Baloyski tertinggal. Memang dia menghadirkan vision juga untuk 4 member Burmese Gold yang dideteksi di area purple buff. Nico kembali maju mempersiapkan special migrationsnya, tapi Luke gak mau membuka Bravos Fighter-nya, masih bermain dengan cukup aman aja dan sekarang kembali disengage. Ini konsil-konsil play dari Baloyski juga tadi ngeri banget ya. Dia lewat depan sampai akhirnya pun ketahuan posisinya. Tapi memang punya durability yang cukup tinggi juga sehingga masih bisa bertahan. Namun GigFam kali ini memanfaatkan waktu untuk bisa menghancurkan inner turret Om. Ya dan Cadera juga sudah mulai terlihat lebih leluasa lagi ya Yep. sekarang. Untuk bisa mendapatkan objektif bagi GigFam. Jadi satu bukaan yang manis saja dari GigFam yang membuahkan hasil juga. Dan mereka akan menunggu dulu nih untuk Lord. Setidaknya ini adalah Lord yang kedua yang punya efek charge juga. Tapi ya lagi-lagi ini, wah ini tapi Stitch. Wow, berhasil ditangkap. Iya, Arcane Shield Shadow Strike yang ternyata juga masuk damage-nya. Even pun dari Stitch-nya udah BMI ke belakang, tetap mengikuti dan akhirnya ini menjadi momentum yang begitu baik untuk GigFam karena sang distraktor nih yang dari tadi jalinan jauhnya udah nggak ada. Ya, dan ini adalah momentum yang tepat untuk GigFam ya. Final Slash, fokus Carolina, Black Shoes sudah tidak ada. Dan mempersiapkan Bravos Fighter, Luke masuk kembali, Blink X yang dituju. Purple Buff memang berhasil didapatkan, tapi lihat Nico yang masih bisa menghindar dengan semua sisi yang dikeluarkan oleh GigFam pada saat Lord yang kedua muncul. Oke, Lordnya sudah muncul. Tapi lihat bagaimana kali ini GigFam cukup unggul juga dalam keadaannya, namun Final Slash dibuka lagi. Iya, lagi-lagi Baloyski kena banyak loh. Split-split memang diadakan, tapi masalah Shadow belum ketemu target yang tepat. Baloyski ditangkap, tapi Stitch mati dan blessing duetnya. Aboy dipisahkan dari membernya. Dan kali ini di Burmese Gold. Dengan adanya Aboy, Nico-nya tershuttle oleh Cadera. Dan sekarang momentum di mana Lord yang kedua kali didapatkan oleh GigFam. Tapi lihat, distraksi yang dilakukan oleh Baloyski. Dan juga Luke di bagian lain. Berusaha menangkap Blink X yang sekarang nggak punya playground untuk escape. Dan berhasil sudah mendapatkan nyawa dari Blink X. Yap,
Dan kalkulasi dari Stitch sebenarnya tadi udah bagus banget. Dia maju, dia BMI ke belakang. Namun positioning dari Cadera yang terlalu jauh juga untuk bisa digapai. Dia bisa delivering damage dengan optimal. Dan akhirnya kontrol terhadap Lord yang bisa diambil sama Geek Fam. Ini menjadi sesuatu lagi untuk menjadi satu dobrakan untuk Burmese Gold. Zoning dari Luke, Baloyski dan juga Aboy. Ini Sebelum membuat sih, bebas Marky bersama Cadera. Yap. Wow, tapi Luke-nya bisa pick off di bagian top lane dan memang memberikan space ya ke arah Burmese Gold karena mereka sekarang berhasil mendorong Hey there. semua member dari Geek Fam dan Subscribe to my channel. Marky pun And ditangkap. also press this Iya, bell Marky-nya icon. tumbang. Lalu dalam juga walaupun memang dari segi Lord-nya berhasil untuk menghancurkan base turret di arah bottom lane. Luke yang memang tiba-tiba tadi berhasil untuk dihilangkan pula. Ini ngebuat dari Geek Fam nggak bisa mengawal Lord-nya secara maksimal. Benar, mereka harus menunggu lagi untuk next Lord. Yap. Dan tadi Heavy Spin yang sayangnya selalu menginjak ya, slam-slam yang diberikan oleh Gloom membuat efek stun-nya masih ada tadi. Dan Burmese Gold mereka tentunya masih sanggup untuk bertahan sampai dengan sejauh ini. Dan kita akan melihat sebenarnya sebentar lagi seberapa besar damage yang bisa diberikan oleh Cadera. Yap. Iya, dan itu harusnya udah ada di peak powernya sih dari Bruno ya. Cadera dengan 3 poin kill yang dia kantongi masih cukup aman aja. Dia belum ditangkap lagi dan Purify pun masih aktif. Sehingga memudahkan nanti Geek Fam pada saat inisiasi dari Burmese Gold dilakukan. Apalagi ada Baloyski yang kembali membuka vision, tapi tertarik Ammo Bandit dan bahkan di all in. Immortality sudah mulai hancur, tapi Luke masuk dan mendapatkan fighternya. Dan sekarang berhasil mendapatkan Baloyski mencari pertukaran dengan Shadow. Shadow pun dipanis dan ya masih bisa melarikan diri. Yap, Baloyski hilang, Shadow-nya menghilang, 1 tukar 1. Karena ya balik lagi kalau misalkan di all in kepada satu pemain aja, akhirnya resource-nya saling bertukar. Dan disengage, mereka mencoba untuk bermain disiplin lagi Geek Fam. Ini sulit juga untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Burmese Gold. Mengingat high ground mereka punya Lilia, ya kan, yang punya power clear dengan begitu cepat juga. Jadi mau gak mau harus nungguin ke arah bantuan dari Lord. Ya, dan ini nggak boleh miss move sama sekali ya dari Yap. Marky, karena bisa saja dia terpunish dengan Angry Gloom. Atau misalnya nanti kalau Shadow sudah kembali, dia juga bisa terpunish dengan adanya Gloom sendiri. Dan Lord masih ditunggu oleh Geek Fam dan dari Burmese Gold juga mereka akan mencoba untuk mencari ancang-ancang. Ini untuk bisa mencegah ya agar setupnya nggak terlalu dalam. Ini bisa dilakukan oleh Geek Fam. Tapi masih bagus ini kondisi dari Geek Fam ya. Mereka masih bisa memegang kendali meskipun yang kita tahu sendiri Stitch bisa memainkan landing jauhnya. Tapi 20 detik lagi apakah Geek Fam sudah mempersiapkan nih setup menjaga teritori di area Lord. Yang perlu diperhatikan ini gerak dari Shadow-nya ya. Ini Shadow-nya juga udah mulai zoning terus-terusan Nah, nih. iya, itu yang bahaya ya tadi. Karena glue-nya memang ya cukup mengganggu lah. Dan itu dia sustain banget. Yap. Ketika split-split lagi dilakukan juga. Tapi setidaknya itu ada Black Shoes yang sudah di-trigger tadi. Iya, apalagi barusan ada conceal play juga yang ternyata digagalkan. Terdeteksi oleh Blink X, dibalaskan kembali. Aboy melarikan diri dengan Arcane Shade. Dan sekarang kayaknya Lord bakal di kiting-kiting aja. Oke, ditarik ulur dulu dan Marky. Kalau heavy spin-nya belum ke-trigger, dia bisa kena angkat dari grab-grab. Tapi damage dari Cadera. Emma Bandit flicker dan langsung ke bawah macam bro. Luke berhasil dipanis. Tapi masalahnya lihat damage dari Cadera terlalu sakit. Shadow di bagian lain mencoba menangkap Caderanya. Terkena efek grab-grab dan dibawa mundur ke arah Lina dan Cadera sepertinya nggak bisa selamat. Tershutdown sudah Cadera. Melarikan diri tapi Marky pun demikian. One last hit back apa dilakukan oleh Baloyski. Dan Marky, player ketiga yang dipanis oleh Burmese Gold. Mencari pertukaran tapi sepertinya nggak ada yang bisa dilakukan oleh Baloyski. Seorang diri dan hanya Aboy. Last man standing dari Geek Fam. Wah, inisiasi yang berawal dari Ammo Bandit kali ini apakah akan menjadi offensive power dari Burmese Gold? Karena inner turret udah rontok dan Aboy hanya sendirian saja. Wow, ini bahaya sih karena Stitch masih ada, laju minion juga masih ada dan emang Bandit menarik Aboy masih dalam winter ranchernya dan disengage Burmese Gold. Wah. Mereka nggak mau mengambil resiko. Karena lihat lane-nya juga di base-nya kedorong. Mereka masih butuh bantuan dari Lord dulu nih. Sebuah keputusan namun Geek Fam ini udah mulai masuk. Yang bisa jadi tidak akan bisa dikontes oleh Luke dan mau gak mau mundur ya. Dan reset point sekarang bagaimana Burmese Gold. Mereka sudah mengejar ketertinggalan mereka. Dan power dari Glue, dari Shadow. Yang memang mengejar Cadera secara terus-menerus untuk memisahkan tim fan-nya agar gak ada continuous damage diberikan Cadera. Iya, dipegangin. Dan dengan adanya Purify, dia nggak bisa melarikan diri lagi kan. Beda kan kalau Flicker ya. Iya, dia bisa kabur. Dan sekarang Lord yang sudah muncul di arah middle. Dengan adanya pemain yang lengkap dari kedua belah tim, defensif dan ofensif seperti apa yang akan diberikan karena Nico udah punya Genius One juga. Iya, masalahnya sekarang masih belum ada flicker dari Blink X dan Marky lihat damage dari Angry Gloom terlalu sakit. Ada slam yang dibuka juga Shadow, terkena efek headbutt.
membuka speed-speednya, tapi tertarik Emma Bandit, heavy spin. Dan lihat Shadow damage yang masuk terlalu sakit karena tubuhnya. Memukul mundur Shadow. Oh, tapi Nico special migration blessing the wind from Stitch. Malah Stitch yang kehilangan Immortal dan gagal menyelamatkan diri. Karena dia kehilangan Battle Mirror image. What a play by Geekfam. Yes, Wind of Nature dari Cadera yang ternyata juga save the day. Ini berhasil untuk bisa delivering damage balasan. Dan di saat Immortalnya pecah, durasi dari Battle Mirror image-nya pun hilang. Dan itu yang membuat dia tidak bisa kemana-mana juga dan langsung ditangkap. Dan kali ini Geekfam menyadari mungkin kehilangnya satu damage dealer dari Burmese Goals. Mereka bisa mencoba untuk mendorong dulu minionnya untuk mendapatkan top base turret milik Burmese. Atau apa iya mau di-end? Ini bakal coba dipaksain sih. 10 second nggak bisa. Oke, tapi tertarik Emma Bandit. Wow, look. Bahaya banget. Dan sekarang di bagian belakang sana special migration file Requiem mencoba di belakang berikan backupan tapi sangat disayangkan. Cadera lagi-lagi tertangkap. Dan sekarang Marky pun demikian. 2 man down dari Geekfam. Burmese Goals masih sekuat itu mempertahankan base turretnya. Aduh, Markinya pun menghilang kali ini. 3 pemain tersisa. Dan kemenangan dari Burmese Gold atas lane up match di tengah. Ini masih ada super minion yang terus-terusan mendorong loh. Karena base turret di tengahnya pun udah hancur dari Geekfam. Iya, yang berarti dari Geek ya mau gak mau mereka harus menunggu dulu ya. Untuk respawnnya kembali Marky bersama dengan Cadera yang memang terlalu dalam tadi. Ketika sudah hampir kembali tadi Stitch. Ya mungkin sudah waktunya untuk mereka bisa mundur. Tapi ternyata I'm offended juga diinisiasikan karena mereka terlalu dekat. Mungkin area mid tadi dengan base turret milik Burmese. Iya, cooldown special migration dan offended kan gak selama dari Purify ya. Jadi di saat Purify-nya dalam keadaan cooldown ya Cadera gak bisa kemana-mana. Ngandelin mau flying tackle pun gak bisa gitu. Iya. Dan ini untuk item yang sudah kita lihat dari Cloud sudah tidak punya boots sama juga. Cadera juga demikian ya. Jadi bermain dengan full attack item. Sekarang ada Wind of Nature untuk Cadera. Harus diminimalisir ya dari segi movement-movement yang mungkin terlalu berani juga. Bermain disiplin adalah kunci, namun Lord Evolve di menit yang ke-21 sekarang sudah muncul. Zoning yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Burmese Goals kali ini sudah terlihat cukup ya dengan ada 3 pemain. Tapi ada yang tertangkap sepertinya, Baloiski. Wow, nggak kena Final Slash untungnya. Dan itu adalah poking damage yang cukup sakit ya dari Stitch ya. Dan mau nggak mau nih, teamfight bakal cukup susah apabila Stitch-nya masih bebas nih. Apalagi dia masih memegang sprint. Iya. Terus juga masih ada ya biasa lah ya di MI, Blessing Duet yang tiba-tiba masuk secara mendadak juga. Harus sudah mulai diperhatikan pastinya positioning. Terutama untuk Cadera ya. Karena dia apabila tertangkap kembali ini akan menjadi akhir mungkin untuk tim Indonesia yaitu Geekfam. Tapi lihat Shadow di bagian belakang sudah masuk. Flicker slam fokus untuk mendapatkan Cadera. Masih bisa menghindar sepertinya dengan heavy spin yang dibuka dari Marky. Mendorong mundur Shadow tapi tertinggal sudah Baloiski menahan semua damage yang masuk. Luke pun demikian. Tapi nggak bisa menahan damage yang sakit dari Angry Gloom dan bahkan sekarang Luke. Dan juga Baloiski kehilangan immortality-nya mencoba untuk selamat tapi sepertinya Blink X juga dihilangkan immortality. Shadow di sisi lain masih bertahan dengan slam yang dia keluarkan terus-menerus. Prolong team fight yang malah menguntungkan karena 2 member dari Geekfam dihancurkan. Marky, Luke, mampukah mereka bertahan dengan double kill yang kali ini dipegang oleh Lina. Dan ini bencana untuk Geekfam. Wah, 2 pemain tersisa dan mampukah mereka bertahan? Gak butuh Lord karena one straight push akan segera terjadi. Aboy dan Marky mencoba untuk mempertahankan base turret mereka sekuat tenaga tapi masih ada wave yang masuk. Ya, mencoba untuk langsung one straight push karena sekarang masih ada beberapa laju minion dan fokus ke arah base. Dan Burmese Goals menyamakan kedudukan. Oh no! 1-1 sekarang berhasil untuk diamankan oleh Burmese Goals. Wah, ini sebuah tanda bahagia. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.